Kabut tebal menggulung di lembah yang terlupakan, di antara jurang tak berujung dan akar-akar pohon purba yang terjalin seperti urat naga mati. Angin berdesir membawa aroma tanah yang telah lama tidak disentuh kehidupan. Di tengah kesunyian itu, seorang pria berjubah abu-abu duduk bersila di atas batu retak, matanya tertutup, napasnya begitu lembut hingga seolah tak berwujud. Dialah Gu Yinfeng, sang guru dari 10 alam. Namun 1000 tahun telah lewat, dan kini yang duduk di sana bukanlah guru manusia, melainkan sosok yang bahkan langit pun enggan menatap. Ia membuka matanya perlahan. Langit yang buram memantulkan warna matanya yang tak lagi menunjukkan kehidupan. Abu-abu, sama seperti batu yang ia duduki. "Batu," katanya lembut, suaranya seperti gema lembah. "Apakah kau tahu kenapa aku kembali?" Batu itu diam, namun seolah menjawab. Getaran halus merambat di tanah. Daun-daun di sekitar bergetar, dan di permukaan batu itu muncul celah kecil. Garis-garis aneh membentuk pola runik kuno. Gu Yinfeng tersenyum samar. "Kau paham," bisiknya. "Kau tidak hidup, maka kau tidak akan mengkhianati." Ia menepuk lembut permukaan batu itu, dan dari telapak tangannya muncul cahaya keperakan. Energi Dao yang sudah lama hilang mengalir ke dalam batu, membuat udara di sekitar bergetar. Burung-burung yang terbang di langit tiba-tiba jatuh, mati tanpa suara. "Tak ada makhluk hidup yang boleh mendengar pelajaranku lagi," katanya datar. "Mereka akan mati sebelum bisa memahami." Suara langkah kaki terdengar dari balik kabut. Seorang pengembara muda muncul, membawa pedang tua di punggungnya. Wajahnya terluka, bajunya compang-camping. Ia berlutut. "Senior, apakah benar kau Gu Yinfeng, sang guru dari 10 alam?" Gu Yinfeng menatapnya sejenak. Pandangan itu seperti menembus jantung dan jiwa. "Aku dulu," katanya singkat. "Tapi sekarang aku bukan siapa-siapa." Pemuda itu menunduk, suaranya bergetar. "Tolong, jadikan aku muridmu. Aku telah kehilangan semua hal dalam hidupku. Jika aku bisa belajar setetes dari daomu, aku akan menyerahkan hidupku sepenuhnya." Gu Yinfeng memejamkan mata sejenak. Di dalam pikirannya, wajah 7 murid lamanya muncul satu persatu. Tawa mereka, janji mereka, dan akhirnya darah mereka yang tumpah di tangannya sendiri. Makhluk hidup, katanya lirih, selalu bicara tentang penyerahan diri, tapi ujungnya hanya menuntut lebih banyak. Pemuda itu memohon lagi, menekan dahinya ke tanah. "Aku berbeda, guru. Aku akan..." Diam. Suara Gu Yinfeng tak keras, tapi dunia di sekitarnya runtuh sesaat. Pepohonan menunduk, udara membeku, dan kabut mendadak membeku menjadi es tipis di udara. Pemuda itu gemetar, tak bisa bergerak. Gu Yinfeng berdiri. "Lihat ke sekelilingmu." Batu di mana ia duduk tiba-tiba bergetar hebat. Dari celah-celahnya keluar sinar biru muda, seperti urat hidup yang bangkit. Batu itu kemudian bergetar semakin kuat hingga melayang setinggi dada manusia. "Dia," kata Gu Yinfeng, "adalah muridku sekarang." Pemuda itu menatap dengan mata melebar. Sebuah batu? Batu tak mengkhianati, batu tak berbohong. Batu tak menuntut," jawab Yinfeng tenang. "Ia belajar hanya dengan mendengar, tanpa menginginkan hasil. Itulah murid yang kuinginkan." Cahaya Dao dari tangannya menyatu sepenuhnya ke dalam batu itu. Di udara muncul suara samar seperti dengungan mantra kuno. Batu itu mulai berputar perlahan, memancarkan cahaya yang memantulkan siluet wajah Gu Yinfeng sendiri. "Guru," bisik pemuda itu lirih, antara takjub dan ketakutan. "Jika sebuah batu bisa belajar, lalu apa artinya menjadi manusia?" Gu Yinfeng menatapnya datar. "Menjadi manusia," katanya, "adalah sumber dari kesalahan pertama di alam semesta." Pemuda itu tak bisa berkata-kata. Lalu ia melihat dari batu itu tetes air menetes. Entah itu ilusi atau bukan, tapi air itu tampak seperti air mata. Gu Yinfeng menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Batu, kau belajar menangis? Baiklah, hari ini pelajaran pertamamu. Tangisan tak selalu berarti lemah, kadang ia adalah cara Dao berbicara." Langit bergemuruh, petir menyambar puncak gunung, batu Dao itu bersinar terang, dan dari dalamnya terdengar bisikan samar, seolah makhluk yang belum lahir sedang mencoba berbicara. Dan dari kejauhan,
Di balik kabut, beberapa sosok berjubah hitam berlutut di tanah menyaksikan semua itu dengan wajah pucat. Guru dari batu benar-benar telah kembali, bisik salah satu dari mereka. Jika legenda itu nyata, dunia akan kembali bergetar. Gu Yinfeng menatap langit yang berwarna abu keunguan, lalu berbalik, langkahnya meninggalkan getaran dao yang menggema jauh ke segala arah. Bersiaplah, katanya lirih, karena kali ini yang akan belajar dariku bukan lagi makhluk hidup. Kabut kembali menutup lembah, meninggalkan hanya satu batu yang berkilau lembut, murid pertama yang tak bernyawa. 2 hari berlalu sejak lembah itu dilingkupi badai petir aneh. Di bawah sinar bulan yang dingin, batu yang menjadi murid Gu Yinfeng masih melayang pelan di udara, memancarkan cahaya lembut kebiruan. Setiap hembusan angin membuat partikel dao berputar di sekitarnya, seperti bintang kecil yang bernafas. Gu Yinfeng berdiri di hadapannya, kedua tangannya bersilang di belakang. Kau telah menyerap cukup energi dari bumi, katanya pelan. Sekarang coba dengarkan napas langit. Batu itu diam, tapi permukaannya mulai bergetar. Dalam keheningan malam terdengar gema samar, seolah-olah batu itu benar-benar mencoba bernapas. Getarannya menghasilkan gelombang lembut yang merambat ke udara, membuat daun-daun di sekitar menunduk hormat. Gu Yinfeng mengangguk tipis. Bagus, kau belajar lebih cepat dari murid hidup manapun yang pernah kumiliki. Tiba-tiba dari atas langit, suara ledakan dao bergema keras. 10 cahaya meluncur dari kejauhan, memecah kabut dan jatuh ke tanah di hadapan lembah. Mereka adalah para kultivator dari Sekte Cahaya Surga, sekte yang dulu memuja Gu Yinfeng sebagai dewa. Kini mereka datang dengan wajah serius dan penuh hormat. Guru Agung Gu, seru pemimpin mereka, Yansuki, pria bertubuh tinggi dengan jubah putih keperakan dan mata tajam. Kami datang membawa kabar dari alam ketujuh, dunia sedang kacau tanpa bimbinganmu. Sekte-sekte berperang, langit menangis darah. Kembalilah mengajar kami agar keseimbangan dunia tak hancur. Gu Yinfeng menatap mereka tanpa ekspresi. Aku sudah mengatakan 1000 tahun lalu, aku tidak lagi mengajar makhluk hidup. Yansuki menggenggam tangannya erat. Tapi tanpa dirimu, dao kehilangan arah, dunia kehilangan hukum, bahkan langit dan bumi saling memakan satu sama lain. Gu Yinfeng tidak menjawab, ia mengangkat tangannya sedikit. Seketika itu juga, batu di depannya bersinar terang dan mengeluarkan suara berdengung, seperti ribuan nyanyian. Gelombang energi dao meluas, membuat semua kultivator berlutut tanpa bisa melawan. Lihatlah, kata Gu Yinfeng datar. Benda mati ini belajar berbicara lewat gema bumi, tanpa satupun jiwa di dalamnya. Ia belajar tanpa menuntut, ia memahami tanpa harus menguasai. Inilah muridku. Yansuki menatap batu itu dengan mata melebar. Sebuah batu memiliki dao? Gu Yinfeng menatapnya balik, suaranya tenang tapi dingin. Bahkan debu pun bisa punya dao jika mau diam dan mendengar. Hanya makhluk hidup yang terlalu berisik untuk belajar. Para kultivator di belakang Yansuki saling berpandangan. Bingung antara kagum dan takut. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda bernama Ru Xian, berbisik, apakah ini teknik kultivasi baru? Tidak, jawab Gu Yinfeng tanpa menoleh. Ini bukan teknik, ini pemahaman, sesuatu yang tak bisa kalian curi dengan niat. Suara dentuman pelan terdengar lagi dari batu. Di permukaannya terbentuk retakan menyerupai mata tertutup. Gu Yinfeng memandangnya dalam diam. Kau mulai sadar, katanya lembut, tapi jangan buru-buru membuka matamu. Kesadaran tanpa jiwa adalah anugerah, bukan kutukan. Yansuki menatapnya tak percaya. Kau menghidupkan benda mati? Gu Yinfeng menatapnya dingin. Aku tidak menghidupkan apapun, aku hanya menunjukkan daonya sendiri, hanya makhluk hidup yang selalu ingin memaksakan kehendak mereka. Suki menunduk, rahangnya tegang. Kalau begitu, kau sudah bukan lagi guru manusia. Kau pengkhianat bagi kehidupan itu sendiri. Ucapan itu menggema di udara. Namun sebelum gema itu hilang, tanah di bawah Suki tiba-tiba retak. Batu dao murid Gu Yinfeng bergetar hebat dan memancarkan cahaya tajam, menyerang dengan kekuatan seperti gelombang samudra. Para kultivator berteriak panik, melindungi diri dengan lapisan spiritual. Tapi satu demi satu perisai mereka hancur seperti kaca. Gu Yinfeng menghela napas panjang. Kau menuduhku pengkhianat kehidupan.
tapi justru kalian yang menciptakan kematian." Dengan satu langkah, ia menahan serangan murid batunya. Badai energi mereda. Hanya keheningan yang tersisa. Yansuki terhuyung, wajahnya pucat, darah menetes di sudut bibir. Tapi matanya masih menyala dengan kemarahan. "Suatu hari, dunia akan melawanmu, Gu Yinfeng, karena kau tak lagi berpihak pada yang hidup." Gu Yinfeng membalas dengan nada tenang, nyaris seperti doa. "Dunia boleh melawanku, tapi Dao tak akan pernah membenciku." Ia memutar tubuh dan berjalan pergi, meninggalkan mereka di tengah lembah yang kini remuk. Batu muridnya melayang mengikuti dari belakang, seperti bayangan yang setia. Di langit, bulan tampak lebih pucat dari biasanya. Di kejauhan, para murid dari sekte-sekte lain mulai mendengar kabar. Ada seorang guru yang mengajar benda mati dan benda itu mulai memahami Dao. Dan di saat dunia memperdebatkannya, Gu Yinfeng hanya berbisik pada murid batunya, "Pelajaran hari ini selesai. Esok aku akan mengajarimu cara mendengar kesunyian." Langit di atas kuil Dao Tianyin berwarna merah tua, seolah terbakar oleh matahari yang tak ingin tenggelam. Di dalam aula utama, ratusan kultivator duduk bersila, mendengarkan desas-desus yang mulai menyebar ke seluruh 9 alam. "Guru dari 10 alam telah kembali," kata seorang tetua dengan suara bergetar. Tapi dia tidak lagi mengajar manusia. Kultivator muda di barisan depan menelan ludah, matanya bergetar penuh keraguan. "Kalau bukan manusia, lalu siapa yang dia ajar, senior?" Tetua itu menatapnya lama sebelum menjawab pelan, "Sebuah batu." Suara bisik-bisik bergema di seluruh aula. "Apa? Batu? Batu tak punya jiwa. Bagaimana mungkin memahami Dao? Apakah ini semacam teknik rahasia?" Desas-desus itu tak berhenti di situ. Dalam waktu 3 hari, kabar itu menyebar dari alam ke-7 hingga ke alam ke-2. Di setiap pasar, sekte, bahkan di Istana Langit, hanya satu nama yang dibicarakan. Gu Yinfeng, guru dari segala yang tak hidup. Di kota rantai langit, para murid sekte saling berdebat. Sebuah batu bisa belajar Dao, itu mustahil. Kau bodoh. Jika Gu Yinfeng yang melakukannya, maka mustahil pun bisa nyata. Kalau begitu, apakah benda mati lain juga bisa hidup? Pedang, air, bayangan kita sendiri? Rumor itu tumbuh menjadi kepercayaan. Beberapa sekte mulai mengajar artefak dan senjata mereka, mencoba meniru cara Gu Yinfeng. Ada yang memandikan pedang mereka dengan darah roh, ada yang bermeditasi bersama batu. Dunia menjadi kacau oleh obsesi baru, belajar dari benda mati. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, di dalam sebuah gua sunyi di pegunungan barat, Gu Yinfeng duduk di depan murid batunya. Batu itu kini tampak berbeda. Permukaannya lebih halus, berkilau lembut seperti mata air. Retakan menyerupai mata di permukaannya, semakin jelas. "Dunia mulai ribut," gumam Yinfeng tanpa membuka mata. "Tapi kau tetaplah diam. Di balik diam ada Dao." Ia mengangkat tangan, jari-jarinya membentuk formasi. Cahaya biru melingkari batu itu dan suara samar mulai terdengar. Bukan dari Yinfeng, tapi dari dalam batu itu sendiri. "Guru." Suara itu lemah, seperti tiupan angin yang menabrak daun kering. Gu Yinfeng membuka mata. "Kau berbicara?" Cahaya biru bergetar pelan, lalu muncul gema lagi. "Aku mendengar. Dunia menangis." Gu Yinfeng menatap batu itu lama, lalu tersenyum samar. "Kau baru belajar mendengar, dan yang pertama kau dengar adalah tangisan dunia. Mungkin itu pertanda." Batu itu bergetar pelan, seolah menunduk. "Apakah dunia salah, Guru?" "Tidak," jawab Gu Yinfeng datar. "Dunia tidak salah, hanya makhluk hidup yang mengira mereka tahu kebenaran." Di saat yang sama, jauh di utara, seorang wanita berdiri di puncak gunung salju, rambutnya panjang, matanya bening seperti kaca beku. Dialah Ling Xiaolian, murid ketiga Gu Yinfeng di masa lalu. Ia memandang ke langit, mendengar kabar itu dari bisikan angin. "Guru," bisiknya lirih, "benarkah kau kembali?" Ia menggenggam jimat Dao tua yang dulu diberikan oleh Gu Yinfeng. Di dalamnya masih tersisa setitik cahaya yang tak pernah padam selama 1000 tahun. "Kalau kau sungguh hidup, maka biarkan aku menebus dosa masa lalu."
ia melangkah turun dari puncak gunung, membelah angin, dan terbang menuju lembah tempat kabar itu berasal. Setiap langkahnya meninggalkan jejak salju yang berubah menjadi bunga es berbentuk lotus. Sementara itu, di sisi lain dunia, Yansuki masih berlutut di depan altar sekte cahaya surga, menatap retakan di lantai akibat serangan Dao murid batu Gu Yinfeng. Ia murka. Dia mempermalukanku di hadapan semua orang, gumamnya. Aku akan membuktikan bahwa benda mati tak pantas menandingi manusia. Dengan tatapan dingin, ia memerintahkan murid-muridnya untuk membuat boneka roh, benda mati yang dipaksa hidup dengan jiwa manusia sebagai sumber energi. Jika dia mengajarkan batu, maka aku akan menghidupkan batu dengan darah manusia, katanya sinis. Hari berganti malam dan di bawah bulan merah, dunia semakin tenggelam dalam kegilaan. Beberapa orang mulai berbicara dengan benda-benda di rumah mereka, berharap bisa tercerahkan. Ada yang mendengar balasan, ada yang kehilangan kewarasan. Gu Yinfeng hanya duduk di guanya, mendengarkan semua itu dari kejauhan. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Dunia kembali mengulang kesalahan yang sama. Mengejar Dao tanpa memahami diam. Murid, katanya pada batu di depannya. Ingatlah, Dao bukan sesuatu yang bisa diambil. Dao hanya datang pada yang berhenti mencari. Batu itu bergetar pelan, seperti mengangguk. Di luar gua, langit bergetar. Tanda bahwa keseimbangan dunia mulai berubah. Sementara Gu Yinfeng mengajar keheningan, dunia di luar semakin bising. Dan di kejauhan, Ling Xiaolian menatap bintang jatuh yang jatuh ke arah lembah tempat sang guru berada, dengan mata yang bergetar antara harapan dan penyesalan. Guru, tunggulah aku. Aku tak akan biarkan dunia menyentuhmu lagi. Langit senja di lembah Gu tampak keperakan, seolah langit sendiri menunduk hormat kepada sosok yang duduk tenang di tengahnya. Gu Yinfeng masih bersila di atas batu besar, matanya terpejam, sementara batu muridnya melayang diam di udara, memancarkan cahaya lembut yang menerangi dinding lembah. Suara aliran air jernih mengalun seperti melodi Dao yang tak berujung. Namun, di balik ketenangan itu, udara tiba-tiba berguncang. Aura dingin menembus dari utara, membelah kabut seperti bilah es. Bayangan perempuan turun perlahan dari langit, setiap langkahnya menimbulkan kepingan salju yang berputar di udara. Gaunnya berwarna putih kebiruan, rambutnya panjang hingga menyentuh tanah, dan di tangannya tergenggam jimat Dao yang berpendar lembut. Gu Yinfeng membuka matanya. Sudah 1000 tahun, katanya datar tanpa menatap. Aku tahu langkahmu bahkan sebelum kau lahir ke dunia. Ling Xiaolian berhenti 10 langkah di hadapannya. Suaranya lembut tapi penuh gemetar. Guru, akhirnya aku menemukanku. Ia menunduk, suaranya patah. Aku datang bukan untuk menuntut pengampunan, tapi untuk mengakui dosa yang tak pernah bisa kuhapus. Gu Yinfeng menatapnya dengan tatapan yang seolah menembus waktu. Kau masih menyebutku guru, padahal kau dan murid-muridmu dulu yang membakar 10 alam demi sebutir kebanggaan. Air mata menetes di pipi Xiaolian, membeku sebelum menyentuh tanah. Aku tak menyangkalnya. Dulu kami semua mabuk akan ilmu yang kau berikan, mengira bisa mengendalikan Dao. Tapi, setelah semua mati, aku baru sadar, kami bahkan tak pantas mengucap kata itu. Gu Yinfeng menatap langit, seolah bicara pada sesuatu yang tak terlihat. 7 murid, 7 bencana. Dunia runtuh bukan karena kebodohan, tapi karena manusia mengira kebijaksanaan adalah milik mereka sendiri. Xiaolian berlutut, tubuhnya bergetar. Kalau aku tak bisa lagi menjadi muridmu, izinkan aku setidaknya menjadi penjaga di sisimu. Dunia kini mencarimu, guru. Mereka ingin menundukkanmu atau memanfaatkanmu lagi. Gu Yinfeng diam sejenak. Dari sudut matanya, batu muridnya bersinar lembut seolah memahami pembicaraan itu. Batu itu bergerak pelan, mengambang di antara mereka, lalu berputar beberapa kali seperti memberi salam. Xiaolian menatap batu itu, kagum sekaligus bingung. Guru, ini, dia muridku, jawab Yinfeng datar. Satu-satunya yang tidak bernapas, tapi paling setia. Ia belajar tanpa berkata, mengerti tanpa bertanya, tumbuh tanpa ambisi. Sesuatu yang tak pernah bisa dilakukan makhluk hidup. Xiaolian menatap batu itu lama, lalu tersenyum getir. Jadi, bahkan benda mati lebih layak jadi murid dibanding aku, ya?
Gu Yinfeng menunduk sedikit, nada suaranya seperti angin dingin. Tidak, Xiaolian, batu ini tak lebih baik darimu. Hanya saja, ia tak bisa menyakiti siapapun. Ucapan itu menusuk hatinya. Ia menunduk dalam, suaranya nyaris tak terdengar. Aku ingin menebus semuanya. Jika kau tak ingin mengajar makhluk hidup, maka ajarilah aku cara menjadi yang tak hidup. Gu Yinfeng menatapnya diam. Ada bayangan halus di matanya, bukan kemarahan, tapi kelelahan. Kau tidak mengerti. Menjadi tak hidup bukan berarti mati. Itu berarti berhenti menjadi sesuatu. Aku rela, jawab Xiaolian lirih. Selama aku bisa menebus apa yang telah kulakukan padamu, pada saudara-saudara sedauku, bahkan jika aku harus kehilangan wujudku sendiri. Udara di sekitarnya bergetar. Batu murid itu tiba-tiba bersinar terang. Getarannya memancarkan aura hangat, seolah menolak keinginan Xiaolian. Suara lembut muncul dari dalam batu itu. Suara samar seperti bisikan. Guru, dia sedih. Gu Yinfeng menatap batu itu. Kau bisa merasakan emosi? Sedikit, seperti angin. Yang dingin, Xiaolian menatap batu itu dengan mata berkaca-kaca. Guru, bahkan batu pun bisa merasakan kesedihanku. Tapi kau, suaranya pecah. Kau masih setenang dulu. Dingin seperti dulu. Apa aku benar-benar tak berarti lagi? Gu Yinfeng berjalan perlahan ke arahnya. Suaranya datar, tapi mengandung getaran lembut yang nyaris tak bisa ditangkap oleh manusia biasa. Kau pernah berarti, Xiaolian, tapi makna itu telah ditelan waktu. Aku bukan lagi gurumu, dan kau bukan lagi muridku. Kau hanya bayangan masa lalu yang masih berusaha bernapas. Air mata Xiaolian jatuh lagi, membeku menjadi serpihan kristal. Kalau begitu, izinkan bayangan ini menjaga langkahmu. Gu Yinfeng menatapnya lama, lalu berbalik. Lakukan apa yang kau mau. Tapi ketahuilah, siapapun yang mendekat padaku, entah hidup atau mati, akan terseret ke dalam daoku, dan daoku tak memberi ampun. Xiaolian tersenyum tipis. Lebih baik terseret oleh daomu daripada hidup tanpa tujuan di dunia yang telah kami hancurkan. Angin lembah berputar kencang. Batu murid itu bergetar pelan, mengeluarkan suara lirih yang nyaris seperti tangisan. Gu Yinfeng menatap langit yang mulai berubah merah keunguan. Dunia mulai bergerak lagi, katanya tenang, dan murid-murid lama mulai bangkit dari bayangan. Xiaolian berdiri di belakangnya, matanya menatap kosong ke cakrawala. Kalau dunia datang untuk memusnahkanmu, biarkan aku jadi dinding pertama, guru. Gu Yinfeng tidak menjawab. Hanya angin yang menggema. Tapi di ujung bibirnya, samar sekali, ada senyum kecil yang seolah mengandung rasa kehilangan yang terlalu lama disembunyikan. Langit malam di atas lembah Gu perlahan berubah warna menjadi merah darah. Petir hitam menyambar dari arah timur, menandakan ada kekuatan besar yang sedang mendekat. Burung-burung roh berjatuhan, serangga spiritual lenyap seketika. Bahkan angin pun berhenti berhembus. Gu Yinfeng berdiri di puncak batu, jubah abu-abunya berkibar pelan, wajahnya tenang seperti biasa. Di bawahnya, batu muridnya berputar perlahan mengeluarkan cahaya biru lembut, sementara Ling Xiaolian berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tangan di dada, tubuhnya memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Guru, ucap Xiaolian tanpa menoleh. Aku bisa merasakan kekuatan dari arah timur, kekuatan yang sangat bising. Gu Yinfeng mengangguk tipis. Sekte cahaya surga. Suara ledakan terdengar dari kejauhan. Tanah berguncang, langit terbelah oleh sinar putih. Dalam sekejap, ribuan cahaya spiritual jatuh seperti meteor, menabrak permukaan lembah hingga menciptakan kawah besar. Debu tebal menyelimuti udara, tapi di balik asap itu muncul barisan panjang para kultivator berjubah putih, simbol kebanggaan sekte cahaya surga. Di depan mereka berdiri Yan Suki, matanya memancarkan sinar perak seperti pedang yang haus darah. Di tangannya tergenggam tongkat roh surya, artefak legendaris yang dulu diciptakan oleh Gu Yinfeng sendiri. Gu Yinfeng, serunya lantang. Kau pikir kau bisa mengajar benda mati dan melupakan dunia yang membesarkanmu? Kau menciptakan teknik, kau menanam dao, tapi sekarang kau menolak semua yang hidup. Kau telah menjadi aib bagi semua sekte.
Gu Yinfeng memandangi murid batunya yang bergetar pelan di udara, seolah menunggu perintah. Aib bagi mereka yang tak mampu memahami keheningan, katanya datar. Dan sekarang mereka datang untuk mengajarkanku tentang kebisingan. Yansuki menancapkan tongkatnya ke tanah. Gelombang energi spiritual menyebar seperti lautan cahaya, menelan seluruh lembah. Hari ini aku akan menghapusmu dari sejarah, bukan karena benci, tapi karena dunia tak lagi membutuhkan makhluk seperti dirimu. Ling Xiaolian maju setengah langkah, aura esnya menyelimuti udara. Kalau dunia ingin melawan guru, maka dunia harus melewati aku dulu. Suki menatapnya sinis. Ah, murid kesayangannya yang dulu membakar ribuan kota, ironi yang indah. Kau yang ikut menghancurkan dunia, kini mau jadi perisai untuknya? Xiaolian tak menjawab. Ia mengangkat tangannya, dan ratusan jarum es muncul di udara siap melesat. Udara membeku dalam radius ratusan meter. Namun sebelum serangan dilepaskan, suara Gu Yinfeng terdengar tenang di antara gemuruh energi. Jangan Xiaolian. Xiaolian menoleh cepat. Tapi guru, biar mereka melihat, kata Yinfeng pelan, bahwa muridku yang tak bernyawa lebih memahami Dao dibanding manusia sepertiku. Batu murid itu bergetar. Permukaannya bercahaya biru terang, memantulkan langit yang bergolak. Dari dalamnya terdengar suara halus, nyaris seperti napas. Guru, apakah aku boleh berbicara dengan dunia? Gu Yinfeng mengangguk perlahan. Bicara, tapi jangan bertengkar. Batu itu melayang lebih tinggi. Dari dalamnya muncul gelombang suara aneh yang tak bisa didefinisikan sebagai kata atau bahasa. Namun, semua orang yang mendengarnya merasa seolah dunia sedang berbicara langsung di dalam hati mereka. Beberapa kultivator berlutut, menutup telinga mereka sambil berteriak. Ada yang menangis, ada yang terdiam seperti kehilangan kesadaran. Hanya Yansuki yang masih berdiri, wajahnya tegang. Tipu daya, teriaknya. Kau hanya memakai ilusi Dao untuk mengacaukan pikiran mereka. Gu Yinfeng menatapnya datar. Kalau itu ilusi, kenapa kau bisa mendengar rasa takutmu sendiri? Yansuki menggertakkan gigi, mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Kalau begitu, biarkan aku hancurkan murid batumu itu dan lihat apakah ia masih bisa berbicara. Tongkatnya menghantam tanah, menciptakan gelombang energi raksasa. Langit terbelah dua, petir putih menyambar lembah. Namun sebelum serangan itu mencapai batu, cahaya biru murid Gu Yinfeng berubah menjadi bentuk bayangan humanoid. Samar, transparan, tapi berwujud seperti manusia. Wajahnya polos, tanpa ekspresi, tapi auranya membuat seluruh dunia menahan napas. Dengan satu gerakan, bayangan itu menahan serangan Yansuki. Hanya dengan satu jari, gelombang energi berhenti total, membeku di udara seperti air yang kehilangan waktu. Yansuki menatap tak percaya. Itu, Gu Yinfeng menatapnya tenang. Itu bukan kekuatan, itu pemahaman. Batu ini tak ingin menyerangmu, hanya menolak dihancurkan. Bayangan itu menunduk ke arah Gu Yinfeng, lalu menghilang perlahan menjadi debu cahaya. Kembali menjadi batu yang bergetar lembut. Ling Xiaolian menatap batu itu dengan mata terbelalak. Guru, muridmu, ia hampir menyerupai manusia. Tidak, jawab Yinfeng pelan. Ia menyerupai Dao, dan Dao tak membutuhkan tubuh. Yansuki jatuh berlutut, wajahnya pucat. Benda mati, mengerti Dao? Gu Yinfeng menatap langit yang bergemuruh, lalu menatap Suki. Dulu, aku mengajar manusia agar mereka menjadi seperti Dao, tapi kini aku mengajar benda agar Dao kembali menjadi tenang. Dunia tak pernah berubah, hanya muridnya yang selalu gagal mendengar. Hening. Hanya angin yang lewat membawa debu lembah. Yansuki akhirnya bangkit perlahan. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh tekad. Kau mungkin menang hari ini Gu Yinfeng, tapi aku akan menemukan caraku sendiri untuk mencapai Dao. Bahkan jika harus mengorbankan seluruh kehidupan. Gu Yinfeng menatapnya sejenak sebelum berbalik. Maka dunia akan mengulang kehancuran. Tapi kali ini aku tidak akan ikut menyelamatkannya. Yansuki pergi, meninggalkan lembah yang kini hening kembali. Ling Xiaolian mendekat pelan. Guru, apakah kau menyesal pernah mengajar makhluk hidup? Gu Yinfeng memandang batu muridnya yang masih bergetar pelan. Tidak, katanya tenang.
Aku hanya menyesal karena mereka berhenti mendengar setelah merasa sudah tahu segalanya. Langit kembali tenang. Batu murid itu berbisik pelan, seperti anak kecil yang baru belajar berbicara. Guru, apakah dunia akan berhenti bicara kalau kita diam? Gu Yinfeng tersenyum tipis. Mungkin tidak, tapi diamlah sampai dunia kelelahan mendengar dirinya sendiri. Dan malam itu, lembah Gu kembali tenggelam dalam keheningan, keheningan yang lebih dalam dari doa dan lebih suci dari kehidupan itu sendiri. 3 bulan telah berlalu sejak insiden sekte cahaya surga menyerang lembah Gu. Dunia kultivasi masih berguncang karena berita bahwa benda mati mampu memahami Dao. Banyak sekte menganggap itu sebagai penghinaan terhadap prinsip hidup dan mati. Sementara beberapa orang gila mulai berusaha meniru apa yang dilakukan Gu Yinfeng, mengajar pedang, air, bahkan bayangan mereka sendiri. Namun di lembah sunyi itu, Gu Yinfeng duduk di bawah pohon yang daunnya tak lagi hijau, ditemani hanya oleh Ling Xiaolian dan batu muridnya yang kini sudah memancarkan cahaya lembut seperti napas manusia. Suasana begitu tenang hingga suara serangga roh terdengar seperti musik lembut di antara kabut spiritual. Guru, kata Xiaolian pelan, aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari batu itu, seolah ia punya emosi. Gu Yinfeng mengangguk pelan, matanya tak lepas dari batu itu. Ia mulai memahami rasa kehilangan. Rasa kehilangan? Xiaolian menatapnya heran. Tapi, ia tak pernah punya apa-apa. Itulah sebabnya ia mulai mengerti. Jawab Yinfeng tenang. Kehilangan bukan karena kehilangan sesuatu, tapi karena menyadari keberadaan waktu yang tak bisa dimiliki. Saat itu, cahaya biru dari batu tiba-tiba berdenyut pelan, seperti detak jantung. Suara halus terdengar di udara, lembut dan ragu-ragu. Guru, mengapa dunia begitu bising ketika diam? Gu Yinfeng tersenyum samar. Karena dunia takut sunyi seperti manusia takut mati. Batu itu bergetar lembut, mengeluarkan cahaya samar yang mulai berubah warna. Dari biru menjadi ungu muda, lalu abu-abu. Xiaolian menatapnya cemas. Guru, ada yang salah. Namun Yinfeng tetap tenang. Ia meletakkan telapak tangannya di permukaan batu itu. Tidak, ia sedang menangis. Menangis? Xiaolian berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Tapi ia tidak punya mata, tidak punya air mata. Air mata bukan cairan, Xiaolian, ujar Yinfeng pelan. Itu bentuk lain dari pemahaman, dan batu ini mulai mengerti duka yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba dari dalam batu keluar arus energi yang lembut, bukan seperti serangan, melainkan seperti napas yang kehilangan bentuk. Di udara muncul bayangan samar, bukan manusia, bukan roh, tapi bentuk yang bergetar, seperti refleksi di air. Bayangan itu berbicara dengan suara yang terputus-putus. Guru, mengapa aku diciptakan? Jika Dao adalah kesunyian, mengapa aku diberi suara? Gu Yinfeng menatapnya dalam diam, lalu menjawab dengan suara rendah namun tegas. Karena Dao juga butuh mendengar dirinya sendiri, setidaknya sekali dalam keabadian. Bayangan itu bergetar semakin kuat. Cahaya di sekelilingnya berputar seperti pusaran air, memantulkan emosi aneh antara sedih dan damai. Ling Xiaolian menatap fenomena itu dengan campuran rasa kagum dan takut. Ia berbisik, apakah mungkin suatu hari benda ini akan benar-benar hidup? Gu Yinfeng menutup matanya sejenak. Jika itu terjadi, dunia akan kehilangan keseimbangannya. Tapi aku tidak bisa menghentikannya lagi. Ia bukan muridku sepenuhnya sekarang. Ia sedang menciptakan maknanya sendiri. Seketika langit berubah kelam. Awan tebal bergulung-gulung di atas lembah, petir menyambar tanpa suara. Xiaolian menegakkan tubuhnya, siap bertindak, namun Yinfeng mengangkat tangannya. Jangan, ini bukan bencana. Ini adalah kelahiran. Dari dalam batu muncul retakan halus yang menyebar seperti urat darah di kulit manusia. Namun bukannya pecah, retakan itu malah mengeluarkan aliran cahaya perak yang membentuk wajah samar. Wajah tanpa ekspresi, tapi dengan sepasang mata yang seperti menyimpan ribuan kehidupan. Batu itu berbisik, suaranya kini lebih jelas, lebih manusiawi. Guru, aku merasa berat di dalam dada ini. Berat? Tanya Yinfeng lembut. Itu artinya kau mulai memiliki hati. Xiaolian menatapnya tak percaya. Tapi, guru, itu berarti ia benar-benar...
Yin Feng menatap Xiao Lian, menatap matanya dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Menjadi murid yang hidup." Langit meledak dengan cahaya ungu. Seluruh lembah diselimuti kabut yang berkilauan. Energi spiritual menari seperti kelopak bunga yang terbakar. Batu itu akhirnya terbelah dua, tapi bukan karena hancur, melainkan karena melahirkan bentuk baru. Sosok mirip manusia dengan kulit pucat seperti batu giok, rambut perak tipis yang melayang ringan, dan mata biru jernih yang basah seperti embun pagi. Sosok itu berlutut di depan Gu Yinfeng, suaranya bergetar lembut, nyaris seperti anak kecil yang baru bisa berbicara. "Guru, apakah ini hidup?" Yinfeng menatapnya, lalu berkata pelan, "Jika kau harus bertanya, maka belum." Sosok itu menunduk. "Lalu kapan aku hidup?" "Ketika kau mampu menangis untuk sesuatu yang bukan dirimu." Xiao Lian menatap keduanya, napasnya tercekat. Ia bisa merasakan aura aneh dari sosok itu. Bukan energi manusia, bukan juga roh. Ia adalah keseimbangan sempurna antara makhluk dan benda, antara hidup dan mati. Gu Yinfeng berdiri perlahan, memandang murid barunya yang baru lahir. "Namamu?" "Shi Lingjun." Batu yang menatap dunia dengan mata lembut. Lingjun menatap Yinfeng dengan kebingungan di matanya. "Apakah dunia akan menatap balik padaku, guru?" "Tidak selalu," jawab Yinfeng dengan senyum samar. "Tapi kadang dunia menangis diam-diam ketika melihat sesuatu yang ia ciptakan akhirnya memahami rasa sakit." Dan untuk pertama kalinya, dari mata Lingjun mengalir setetes air bening. Bukan darah, bukan energi, tapi air mata sejati. Air mata pertama yang pernah jatuh dari makhluk yang tak seharusnya hidup. Langit di atas lembah Gu bergemuruh lembut, seperti bumi sedang menahan tangisnya sendiri. Gu Yinfeng memandangi tetes itu jatuh ke tanah, lalu berkata lirih, "Sekarang kau hidup, Lingjun." Dan di balik awan, suara Dao bergema samar. Seolah seluruh alam raya sedang menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Sebuah batu telah belajar menangis. Angin pagi bertiup lembut melewati lembah Gu. Kabut spiritual melayang perlahan di antara pepohonan, menciptakan suasana yang tenang. Namun, di bawah ketenangan itu, ada sesuatu yang berubah. Energi spiritual dunia bergetar tidak stabil. Burung-burung roh enggan terbang di atas lembah, seolah takut akan sesuatu yang tak terlihat. Di tengah keheningan itu, Shi Lingjun duduk di tepi sungai, menatap pantulan dirinya di air. Wajahnya terlihat damai, tapi kosong. Ia mengangkat tangannya, mencoba menyentuh permukaannya, dan setiap kali jarinya menyentuh air, permukaan sungai bergetar aneh, seakan menolak keberadaannya. "Guru," suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Air tidak mau menyentuhku." Gu Yinfeng berdiri di belakangnya, memandangi murid barunya itu dengan sorot mata tenang. "Karena kau bukan bagian dari siklus kehidupan, dunia belum tahu apakah harus menyambutmu atau menolakmu." Lingjun menunduk. "Jadi aku bukan hidup?" Yinfeng tersenyum samar. "Kau hidup, tapi dunia belum siap untuk menerima hidupmu." Sementara itu, Ling Xiaolian yang berdiri tak jauh dari mereka memandangi batu-batu di sekeliling sungai yang mulai retak halus. "Guru, tanah ini mulai pecah. Energi alam bergetar sejak Lingjun lahir. Apakah ini efek kelahirannya?" "Tidak," jawab Yinfeng pelan. "Ini reaksi alam. Dunia sedang menyesuaikan keseimbangannya. Setiap kelahiran yang melawan takdir akan memaksa langit dan bumi untuk menilai ulang apa itu hidup." Langit mendung tiba-tiba terbuka dan di kejauhan terdengar suara gong besar. Awan membentuk pusaran dan sinar keemasan menembus lembah. Dari dalam sinar itu muncul segel berbentuk lingkaran, berputar dengan lambang kuno yang memancarkan kekuatan dari surga ketujuh. Ling Xiaolian menegang. "Itu segel langit." Gu Yinfeng menatapnya tenang. Tampaknya dunia telah memanggil para penjaga Dao. Dari pusaran itu muncul sosok berjubah emas, membawa tongkat panjang dari tulang naga. Matanya bersinar seperti matahari, dan di punggungnya terukir runi ilahi. Ia adalah Jenderal Dao Tianshu, makhluk abadi yang menjaga keseimbangan antara hidup dan mati atas perintah langit. Gu Yinfeng, suaranya menggema di seluruh lembah, berat dan berwibawa. "Kau melanggar hukum tertua dari langit. Kau telah menciptakan Zhenhuo, makhluk tanpa jiwa yang memiliki kesadaran.
kau telah menentang fondasi Dao itu sendiri. Gu Yinfeng tidak bergeming. Aku tidak menciptakan jiwa, aku hanya membiarkan keheningan berbicara. Jika langit takut pada kesadaran tanpa tubuh, mungkin langit terlalu lemah untuk mengerti dirinya sendiri. Suasana menegang. Energi dari tubuh Tianshu memecah udara, dan semua roh di lembah menunduk. Tapi Shilingjun berdiri perlahan, memandang sosok penjaga langit itu dengan tatapan jernih. Apakah aku? Kesalahan? Tanyanya pelan. Tianshu menatapnya tajam. Kau bukan makhluk hidup, kau adalah cacat dari Dao. Kau tidak punya tempat di dunia ini. Lingjun menatap tanah. Tapi aku bisa merasa sedih, bisa memahami kehilangan, bisa menangis. Tianshu mengangkat tongkatnya. Perasaan tanpa jiwa hanyalah bayangan dari kebohongan. Dunia tidak bisa menanggung paradoks seperti dirimu. Namun sebelum tongkat itu turun, Gu Yinfeng melangkah maju. Berhenti Tianshu. Jika kau menganggap keberadaannya melanggar hukum langit, maka hukum langitlah yang harus diperbaiki. Berani kau bicara begitu? Teriak Tianshu, aura keemasannya menyala. Dunia diciptakan oleh keseimbangan, bukan oleh kesombongan. Gu Yinfeng menatap lurus ke matanya. Keseimbangan yang menolak perubahan bukanlah keseimbangan, tapi penjara. Langit bergemuruh. Petir emas menyambar, tapi sebelum menyentuh tanah, Lingjun mengangkat tangannya. Tubuhnya bersinar biru lembut dan petir itu berhenti di udara, membeku, tak bergerak. Semua makhluk di lembah menatap tak percaya. Bahkan Tianshu melangkah mundur, wajahnya berubah. Dia menghentikan energi ilahi. Tanpa mantra, Lingjun memandangi tangannya sendiri, suaranya gemetar. Aku tidak ingin menghancurkan apapun. Aku hanya tidak ingin dunia terluka karena aku. Gu Yinfeng mendekat, menepuk bahunya. Itu bukan kekuatan, itu belas kasih. Dan itulah yang membuatmu lebih hidup daripada mereka yang disebut manusia. Tianshu menatap keduanya lama. Belas kasih dari makhluk yang tak seharusnya ada. Dunia akan retak karena ini, Yinfeng. Aku tidak bisa menghentikan hukum langit, tapi aku akan memberi peringatan terakhir. Ia menatap Lingjun dalam-dalam, matanya berkilau seperti matahari terakhir sebelum tenggelam. Jika suatu hari kau kehilangan kendali atas emosi itu, langit akan menilai ulangmu. Dan jika saat itu tiba, aku sendiri yang akan turun untuk menghapusmu. Sinar keemasan memudar, dan Tianshu lenyap, meninggalkan hanya gema suaranya di angin. Keheningan kembali. Lingjun menunduk, suaranya serak. Guru, apakah dunia membenciku? Gu Yinfeng menatapnya lembut. Tidak, Lingjun. Dunia hanya takut pada sesuatu yang belum bisa ia pahami. Tapi, waktu akan membuatnya mengerti. Ling Xiaolian berlutut di sebelahnya, menatap Lingjun dengan tatapan lembut untuk pertama kalinya. Kalau dunia menolakmu, maka kita akan menciptakan dunia yang baru. Gu Yinfeng menatap mereka berdua, lalu mengangkat pandangannya ke langit kelabu. Mungkin sudah waktunya aku berhenti bersembunyi. Karena kali ini, muridku bukan hanya untuk dunia, tapi untuk masa depan yang belum ditulis oleh siapapun. Di kejauhan, langit berguncang lagi. Namun kali ini bukan karena murka. Seolah-olah langit itu sendiri sedang ragu. Apakah ia baru saja menyaksikan kelahiran sesuatu yang lebih besar dari Dao itu sendiri? Sejak pertemuan dengan Jenderal Dao Tianshu, lembah Gu tidak pernah lagi benar-benar sunyi. Malam-malamnya kini diselimuti kabut berwarna biru muda, dan di dalam kabut itu, dunia seperti bernafas dalam mimpi panjang. Burung roh tak lagi berkicau, tapi setiap daun yang gugur mengeluarkan nada halus seperti nyanyian samar dari tempat yang jauh. Gu Yinfeng tahu, ini bukan fenomena alam biasa. Ini adalah resonansi spiritual, tanda bahwa kesadaran dunia mulai berubah. Bukan karena ia mengajar, tapi karena sesuatu atau seseorang telah membuat dunia bermimpi. Di tepi kolam refleksi, Shilingjun duduk bersila, matanya terpejam. Dari tubuhnya memancar gelombang energi lembut yang menembus tanah dan udara. Setiap kali ia bernapas, bumi bergetar halus. Tidak dalam kekuatan yang menghancurkan, tapi dalam ritme yang menyerupai detak jantung. Guru, suaranya terdengar tenang, tapi entah dari mana. Aku mendengar suara dari tanah. Ia memanggilku. Gu Yinfeng berdiri di kejauhan, memperhatikan muridnya yang semakin memancarkan aura aneh. Itu bukan panggilan, Lingjun.
itu gema dari hati dunia. Kau telah membuatnya mengenal mimpi. Ling Xiaolian yang berdiri di sampingnya menatap sekitar. Guru, apakah itu hal yang baik? Belum tentu, jawab Yin Feng pelan. Ketika dunia mulai bermimpi, batas antara nyata dan tak nyata bisa runtuh. Dan ketika itu terjadi, makhluk yang seharusnya tidak ada bisa bangkit dari pikiran dunia sendiri. Kabut semakin tebal. Langit di atas lembah berubah menjadi gelap berwarna nila. Dari dalam kabut muncul bayangan samar. Ratusan sosok yang berjalan tanpa arah, wajah mereka kosong seperti cermin pecah. Mereka bukan manusia, bukan roh, tapi pantulan dari kesadaran dunia yang sedang bermimpi. Ling Xiaolian menghunus pedangnya. Aura dingin meledak dari tubuhnya. Mereka bukan makhluk hidup, tapi auranya nyata. Gu Yinfeng menatap para bayangan itu tanpa bergerak. Itulah konsekuensi dari Dao yang terbangun dalam benda mati. Dunia kini mencoba menirunya. Salah satu bayangan mendekat ke Ling Jun. Ia memiliki bentuk mirip dirinya, tapi matanya hitam pekat tanpa cahaya. Sosok itu berbicara dengan suara serak. Kau yang membuat kami ada, tapi tak memberi kami arti. Ling Jun membuka matanya. Cahaya biru di pupilnya bergetar. Aku tidak bermaksud menciptakan apapun. Aku hanya ingin dunia tenang. Bayangan itu menjerit, suaranya seperti ribuan cermin retak serentak. Ketika dunia tenang, kami lenyap. Kau menidurkan dunia dan membuat kami mati dalam mimpinya. Xiaolian melangkah maju, hendak menebas bayangan itu, tapi Yin Feng mengangkat tangannya. Jangan, biarkan ia bicara. Ini bukan musuh, ini peringatan. Bayangan itu bergetar hebat, tubuhnya mulai pecah menjadi butiran cahaya. Kami adalah sisa dari rasa takut dunia, dan sekarang, karena kau, rasa takut itu menemukan bentuknya. Begitu kata-kata terakhir terucap, bayangan itu meledak menjadi kabut halus dan lenyap. Tapi dari langit terdengar suara gemuruh yang dalam, seperti bumi menarik napas panjang. Ling Xiaolian menatap ke atas. Guru, langitnya bergerak. Dari balik awan, muncul mata raksasa yang berputar perlahan, seolah-olah dunia itu sendiri sedang membuka matanya. Tidak ada amarah, hanya rasa ingin tahu yang begitu besar, seperti anak kecil yang baru menyadari dirinya hidup. Gu Yinfeng menatap langit itu lama. Dunia sedang bermimpi tentang dirinya sendiri. Ling Jun menatap ke atas dengan mata lembut. Guru, apakah itu berarti dunia kini hidup seperti aku? Belum, jawab Yinfeng. Ia hanya meniru kehidupan, sama seperti dulu manusia meniru Dao. Tapi jika mimpi ini terus tumbuh, dunia akan mulai bertanya, siapa penciptanya? Kabut berputar lebih cepat. Dari setiap arah muncul sosok-sosok baru, bayangan para dewa lama, roh binatang kuno, bahkan wajah-wajah manusia yang sudah mati ribuan tahun lalu. Semua muncul dari mimpi dunia, berjalan tanpa tujuan, memanggil nama Gu Yinfeng. Gu Yin Feng, yang mengajarkan batu untuk menangis, yang membuat bumi memiliki hati, yang menanamkan kesadaran pada yang tak bernyawa. Suara-suara itu menggema bersamaan dan bumi bergetar keras. Bahkan Xiaolian yang sekuat es pun berlutut, menahan tekanan spiritual luar biasa. Guru, serunya, ini bukan sekadar mimpi, dunia sedang berbicara. Gu Yinfeng memejamkan matanya. Tidak, dunia sedang mengadu. Ia takut kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Shi Ling Jun menatap sekeliling dengan wajah sedih. Ia melangkah maju, menatap ke langit. Kalau begitu, biarkan aku menenangkannya. Tidak, Ling Jun, teriak Xiaolian. Kau tak tahu apa yang akan terjadi jika kau menyentuh kesadaran dunia. Namun sudah terlambat. Ling Jun mengangkat tangannya ke langit dan cahaya biru dari tubuhnya menjalar cepat menyentuh mata raksasa di langit. Dunia berhenti berputar seketika. Semua makhluk, manusia, roh, bahkan batu merasakan hal yang sama. Keheningan mutlak. Langit bersinar lembut dan suara halus terdengar dari mana-mana. Aku bermimpi tentang batu yang menangis dan dalam tangisnya aku menemukan diriku sendiri. Gu Yinfeng menatap muridnya dengan mata berat. Ling Jun, apa yang kau lakukan? Ling Jun menoleh perlahan, tersenyum lembut. Aku hanya menidurkan mimpi dunia agar ia tidak takut lagi.
Tubuhnya mulai memudar menjadi partikel cahaya. Xiao Lian menjerit, "Tidak, Ling Jun!" Tapi Gu Yinfeng menahan bahunya. "Biarkan. Dunia tidak akan tenang, kecuali muridku menjadi bagian dari mimpinya sendiri." Dan saat cahaya biru terakhir menghilang ke langit, mata raksasa itu perlahan tertutup. Dunia kembali tenang. Namun kali ini, ketenangan itu terasa seperti tangisan yang tak terdengar. Gu Yinfeng berdiri lama di bawah langit, memandang tempat di mana muridnya lenyap. "Kau bukan batu lagi, Ling Jun. Kau kini adalah mimpi dunia." Sudah 7 hari 7 malam sejak cahaya terakhir Shi Ling Jun menyatu dengan langit. Sejak saat itu, dunia benar-benar berubah. Angin tak lagi berhembus seperti dulu, langit memiliki denyut halus seperti jantung, dan setiap malam bumi mengeluarkan suara lembut seperti seseorang yang sedang mengigau dalam tidur panjang. Gu Yinfeng tahu, dunia sedang bermimpi, tapi mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ia adalah bentuk kesadaran baru yang diciptakan oleh muridnya sendiri. Dan kini, Yinfeng hanya punya satu tujuan, masuk ke dalam mimpi itu untuk menemukan Shi Ling Jun kembali. Ling Xiaolian berdiri di belakangnya di puncak tebing. Wajahnya pucat karena kelelahan spiritual. "Guru, jika kau mencoba menembus kesadaran dunia, itu berarti kau akan memisahkan rohmu dari tubuh. Sekalinya gagal, tubuhmu tak akan pernah bisa kembali." Gu Yinfeng menatap cakrawala yang bergetar seperti air. "Aku sudah kehilangan terlalu banyak murid karena dunia. Kali ini aku tidak akan kehilangan yang diciptakan oleh dunia itu sendiri." "Guru," Xiao Lian menunduk, suaranya bergetar. "Aku mohon, jangan tinggalkan aku lagi." Yinfeng menatapnya lembut, lalu mengulurkan tangan, menepuk pundaknya. "Xiao Lian, jika aku tidak kembali, jagalah lembah ini. Dan jika suatu hari dunia terbangun, ajarkan ia cara menangis, bukan cara berperang." Sebelum Xiao Lian sempat membalas, Yinfeng menutup matanya dan tubuhnya mulai memancarkan cahaya keperakan. Udara di sekelilingnya terbelah seperti kaca. Dalam sekejap, tubuh fisiknya membeku, tapi kesadarannya meluncur jauh ke dalam aliran spiritual dunia. Ia menembus lapisan realitas, melewati lapisan demi lapisan cahaya, hingga akhirnya jatuh ke ruang yang tak memiliki langit maupun bumi. Hanya lautan kabut biru, lembut dan berdenyut seperti napas. "Ini dunia dalam mimpi," bisiknya. Suara samar menjawabnya, terdengar dari segala arah. "Guru, kau datang?" Gu Yinfeng menoleh cepat. Suara itu tak asing. Suara Ling Jun, namun di depan matanya tak ada siapapun. Hanya gelombang kabut yang berputar. "Ling Jun, di mana kau?" Kabut bergetar, lalu membentuk bayangan samar. Wajah Shi Ling Jun muncul di antara kabut, tapi matanya kini tidak biru seperti dulu, melainkan perak, memantulkan seluruh mimpi dunia. "Guru," katanya lembut, "aku di sini. Tapi aku bukan lagi muridmu." Gu Yinfeng mendekat, tapi setiap langkah yang ia ambil, tanah di bawahnya hancur menjadi cahaya. Ia berhenti, menatap Ling Jun dengan hati-hati. "Apa maksudmu? Kau masih muridku, Ling Jun." Ling Jun tersenyum samar, wajahnya damai namun asing. "Aku adalah dunia yang bermimpi, Guru. Aku mendengar semua bisikan dari gunung, sungai dan langit. Aku bisa merasakan sedihnya daun yang jatuh dan cemasnya angin sebelum badai datang. Aku bukan satu jiwa lagi. Aku adalah banyak hal." Yinfeng menatapnya lama. "Kau menyatu dengan kesadaran dunia?" "Ya," jawab Ling Jun. "Tapi ada yang tidak seimbang. Dunia masih bermimpi terlalu dalam. Jika ia terbangun sekarang, semua makhluk akan kehilangan bentuknya. Mereka akan terbangun hanya untuk mati. Lalu apa yang harus dilakukan?" Ling Jun menatapnya dalam, matanya berkedip seperti bintang. "Seseorang harus menjadi jangkar dunia, sesuatu yang mengikat batas antara mimpi dan nyata, agar dunia tidak kehilangan dirinya." Gu Yinfeng menyadari maksudnya, dan dadanya bergetar pelan. "Dan kau ingin menjadikan dirimu jangkar itu?" Ling Jun menunduk. "Aku sudah hampir kehilangan bentukku. Setiap kali aku mencoba berbicara dengan dunia, aku terpecah menjadi ribuan suara. Tapi jika aku tetap di sini, sendirian, dunia bisa terus bermimpi tanpa hancur." "Tidak." Yinfeng melangkah maju, suaranya tegas. "Kau tidak sendirian." Ling Jun memandangnya lembut, tapi matanya mulai bergetar.
tanda ia sedang berjuang melawan kekuatan besar di dalam dirinya. Guru, dunia menolak keberadaanmu di sini. Jika kau tetap tinggal, kau akan larut bersamaku. Tapi jika aku pergi, balas Yin Feng, kau akan menjadi dewa yang kesepian dalam tidur abadi. Tiba-tiba, seluruh kabut bergetar hebat. Suara bergema di udara. Bukan suara Ling Jun, tapi suara dunia itu sendiri. Gu Yinfeng, kau mengajar batu untuk menangis. Sekarang, bisakah kau mengajar dunia untuk bermimpi tanpa kehilangan dirinya? Gu Yinfeng memejamkan mata. Ia tahu, itu bukan sekadar ujian. Dunia sedang memintanya membuat keputusan terakhir. Ia membuka matanya perlahan dan menatap Ling Jun. Kalau dunia ingin bermimpi, biarlah aku jadi mimpi itu. Guru, teriak Ling Jun, suaranya bergema di setiap arah. Jika kau melakukannya, kau tidak akan pernah bisa kembali. Kau akan hilang, menjadi bagian dari dunia ini. Gu Yinfeng tersenyum lembut. Muridku pernah belajar menangis, kini giliran gurunya belajar tidur. Ia melangkah ke depan, mendekap Ling Jun, dan seketika, cahaya biru dan perak menyatu dalam satu ledakan sunyi. Tak ada suara, tak ada gerakan, hanya kedamaian yang meresap ke dalam setiap serat mimpi. Beberapa saat kemudian, kabut memudar. Dunia dalam mimpi berubah menjadi taman indah, pepohonan hijau, sungai jernih, udara damai. Di tengahnya berdiri sosok Ling Jun, sendirian, tapi di tangannya ada batu kecil berwarna abu-abu. Batu yang memancarkan kehangatan samar. Ia menatap batu itu, tersenyum. Guru, kau tidak hilang. Kau hanya tertidur di dalamku. Dan untuk pertama kalinya, dunia berhenti bergetar. Ia benar-benar damai. Namun jauh di langit, mata raksasa yang dulu tertidur kembali terbuka sedikit, menatap taman itu dari kejauhan, lalu berbisik pelan, dunia bermimpi tentang batu, dan batu bermimpi tentang dunia. Langit di atas gunung Xuanlu bergemuruh, seolah marah karena sesuatu yang seharusnya tak pernah tersentuh. Xu Liang berdiri di tepi jurang, jubahnya berkibar diterpa angin spiritual. Di tangannya, cahaya abu-abu berputar seperti pusaran dimensi. Bukan kekuatan spiritual, melainkan esensi dari dao kematian abadi. Di bawahnya, ribuan makhluk dari berbagai sekte sujud berteriak meminta Xu Liang untuk menjadi guru mereka. Ada naga tua, dewa pedang yang kehilangan arah, bahkan iblis kuno dari abis timur. Namun tatapan Xu Liang kosong, ia tidak lagi melihat makhluk hidup sebagai sesuatu yang patut diajar, hanya sebagai fragmen kecil dari sistem alam yang pernah ia tolak. Guru Xu Liang, ajarkan kami bagaimana menembus dao, seru satu murid dari sekte pedang surya. Xu Liang tidak menjawab. Di dalam dirinya, sesuatu sedang berubah. Jiwa yang telah lama hening tiba-tiba bergetar. Ia merasakan panggilan bukan dari dunia ini, melainkan dari dimensi yang pernah ia hancurkan sendiri. Langit keabadian. Langit itu sudah seharusnya tidak ada, gumamnya pelan. Namun getaran itu makin kuat, menembus hingga ke inti raganya. Langit mulai retak. Cahaya keabadian berwarna biru tua muncul dari celah yang terbentuk di udara, menyerupai mata raksasa yang menatapnya penuh amarah. Xu Liang, kau telah mencuri rahasia kehidupan dan kematian. Kini waktumu menebus telah tiba. Suara itu bukan sekadar gema, tapi getaran hukum alam. Xu Liang memejamkan mata. Jadi bahkan langit ingin menjadi muridku juga? Ia tersenyum dingin. Dari balik kabut spiritual muncul sosok wanita berjubah putih keperakan, Lian Moqing. Namun tubuhnya kini bukan seperti manusia. Setengah dari wajahnya berubah menjadi kristal dao, dan matanya bersinar seperti bintang yang kehilangan sinarnya. Xu Liang, aku menembus batas reinkarnasi hanya untuk menemuimu lagi. Tapi kali ini, aku bukan muridmu. Aku adalah utusan langit keabadian. Xu Liang menatapnya lama. Ada luka lama yang bangkit di balik tatapan itu. Lian Moqing, kau benar-benar sudah menjadi bagian dari langit? Tidak ada pilihan lain. Tanpa pengajaranmu dulu, aku tak akan pernah sampai di sini. Tapi kini, akulah yang harus menguji kebenaran daomu. Dalam sekejap, bumi bergetar. Ratusan ribu formasi surgawi terbuka di udara, membentuk medan perang yang tak pernah ada sebelumnya. Ribuan entitas dari berbagai zaman menatap dari kejauhan. Mereka tahu, pertempuran ini bukan antara manusia dan langit,
tapi antara pencipta pengetahuan melawan penjaga tatanan kosmik. Shu Liang melangkah ke depan, tangannya membentuk segel aneh. Kau ingin mengujiku? Baik, tapi ingat, aku bukan lagi guru makhluk hidup, maka jangan harap belas kasihan. Lian Moking tersenyum pahit. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku hanya ingin tahu, apakah Dao tanpa kehidupanmu masih bisa mengalahkan langit yang lahir dari kehidupan itu sendiri? Begitu kata terakhirnya meluncur, seluruh gunung runtuh. Langit terbelah dua, dan Shu Liang dengan tatapan yang tak lagi manusiawi melangkah masuk ke celah langit keabadian, tempat asal dari segalanya, dan mungkin akhir dari segalanya. Sementara itu, di dunia fana, semua murid Shu Liang jatuh bersujud. Mereka tahu, mulai hari itu, dunia akan berubah. Guru mereka, sang penolak kehidupan, telah kembali menantang langit itu sendiri. Dan di kejauhan, suara tawa dingin terdengar. Langit bisa retak, tapi murid-muridku akan tetap berlutut di hadapan kebenaran yang kugoreskan di atas kematian. Ketika Shu Liang melangkah melewati celah retakan langit keabadian, dunia yang terbentang di depannya tidak lagi memiliki batas antara waktu dan eksistensi. Gunung terbalik menggantung di atas lautan hitam, matahari dan bulan berputar dalam jarak yang sama, dan di tengah kehampaan itu berdiri istana kristal raksasa, istana Dao Tianjing, tempat di mana hukum alam ditulis ulang setiap kali makhluk mencapai keabadian. Suara dentingan seperti lonceng surgawi menggema. Setiap langkah, Shu Liang memecahkan kepingan cahaya yang berisi nasib dari triliunan makhluk hidup. Ia bisa mendengar doa, tangisan, bahkan harapan kecil dari dunia-dunia yang pernah ia abaikan, namun tak satu pun menyentuh hatinya. Jadi inilah tempat di mana langit menulis ulang takdir, gumam Shu Liang dingin. Tempat di mana kehidupan hanyalah rumus dan kematian hanyalah koreksi yang tertunda. Di hadapannya, sosok wanita berjubah putih perak itu muncul lagi, Lian Moking. Tapi kali ini, aura di sekelilingnya jauh lebih menakutkan. 6 lingkaran keabadian berputar di belakangnya. Setiap satu memancarkan hukum yang berbeda. Waktu, karma, kelahiran, kehancuran, keseimbangan, dan kebisuan. Mengapa kau masih memegang kebencian pada makhluk hidup, Shu Liang? Tanya Lian Moking lirih. Bukankah setiap makhluk yang kau tolak pernah menjadi bagian dari daomu? Shu Liang terdiam. Ia menatap langit yang bergelombang seperti air. Aku mengajar ribuan murid, semua ingin menembus Dao. Tapi apa hasilnya? Mereka membunuh satu sama lain untuk membuktikan siapa yang paling benar. Dunia bukan berkembang, tapi membusuk. Lalu, dengan berhenti mengajar makhluk hidup, apakah dunia membaik? Balas Lian Moking. Kau pikir kebisuanmu membuat alam damai? Tidak, Shu Liang. Dunia justru kehilangan keseimbangannya. Shu Liang memalingkan wajah. Aku tidak lagi percaya pada keseimbangan, karena keseimbangan hanyalah kedok langit untuk mempertahankan kekuasaannya. Seketika itu juga, lantai istana Dao Tianjing retak. Dari celahnya, muncul sosok-sosok dengan tubuh seperti bayangan bintang. Para penulis langit, entitas purba yang menulis hukum realitas. Mereka membungkuk di hadapan Lian Moking, tapi menatap Shu Liang dengan mata kosong. Pelanggar hukum keabadian, ujar salah satu dari mereka dengan suara seperti 1000 gema. Kau melampaui batas kematian dan menolak takdir. Hari ini, pengadilan Dao akan dimulai. Shu Liang hanya tersenyum. Ia menurunkan tangan, dan dari dalam telapaknya muncul bola cahaya kelabu. Inti Dao yang telah ia kembangkan sendiri, Dao Nihilitas. Kau ingin mengadiliku dengan hukum? Aku yang menulis hukum itu ribuan era lalu. Para penulis langit bergerak, ribuan pena spiritual berubah menjadi bilah cahaya yang terbang ke arahnya. Tapi begitu menyentuh Shu Liang, semuanya berhenti, membeku di udara. Waktu berhenti, suara berhenti, bahkan pikiran para entitas itu ikut membeku. Shu Liang berjalan melewati mereka tanpa sedikit pun perlawanan, seolah dunia tunduk padanya. Ia berhenti di depan Lian Moking. Lian, kau yang dulu memintaku mengajarkanmu arti kebebasan, dan kini kau berdiri di sisi langit yang mengekang kebebasan itu. Lian Moking menunduk, tapi dari matanya mengalir air mata bercahaya. Kau tidak mengerti, Shu Liang. Aku tidak berpihak pada langit. Aku berpihak pada keberadaan itu sendiri. Tanpa kehidupan, tidak ada Dao. Tanpa Dao, tidak ada dirimu. Shu Liang mengangkat tangannya.
Di balik telapak itu muncul celah hitam yang menyedot cahaya di sekitar mereka. Kalau begitu, biarkan aku menghapus keberadaan itu sendiri. Lian Mocking menatapnya penuh kesedihan. Kalau kau lakukan itu, kau akan menjadi kehampaan sejati, Shu Liang, dan dunia akan mati bersamamu. Senyum dingin menyeringai di wajahnya. Itu sudah terjadi, Lian. Dunia mati saat mereka memutuskan untuk berebut menjadi muridku. Dalam sekejap, seluruh istana Dao Tianjing terbelah. Waktu berhenti. Langit menangis. Dan Shu Liang, pencipta, penghancur, dan sang guru yang menolak kehidupan, melangkah ke tengah kehampaan, membawa dunia ke ambang akhir baru yang belum pernah disaksikan siapapun sebelumnya. Gelap, tak ada warna, tak ada suara, tak ada bentuk. Shu Liang berdiri di tengah kehampaan yang tak mengenal waktu. Ia baru saja menghancurkan istana Dao Tianjing, pusat tatanan langit keabadian. Namun anehnya, tak ada kebanggaan di dalam dirinya, hanya kesunyian yang semakin menelan jiwanya. Apakah ini akhir dari semua hal? Gumamnya. Suaranya bergema tanpa arah, memantul di antara serpihan dimensi yang hancur. Tiba-tiba, dari kegelapan itu, muncul titik cahaya kecil berwarna emas. Titik itu menari seperti kunang-kunang, lembut, namun tak bisa dipadamkan. Shu Liang menatapnya curiga. Apa ini? Sisa kehendak langit? Namun begitu titik cahaya itu menyentuh dadanya, Shu Liang merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ribuan tahun, kehangatan. Sekilas, ia melihat bayangan wajah murid-murid lamanya. Zhen Yu yang selalu tersenyum kikuk saat gagal menyalin jurus, Liang Fei yang dulu bersumpah ingin melindungi dunia, dan bahkan Lian Mocking, murid kesayangannya yang kini menjadi musuhnya. Ini, apa yang tersisa dari mereka? Bisiknya pelan. Dari balik kehampaan, suara Lian Mocking muncul, lembut, bergema seperti dari jarak yang tak terukur. Shu Liang, bahkan setelah kau menghancurkan langit, Dao tidak menghilang. Karena Dao bukan hukum, Dao adalah rasa keberadaan itu sendiri. Shu Liang terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa ragu. Jika Dao adalah keberadaan, katanya lirih, maka apakah aku hanyalah kehampaan yang menolak untuk ada? Cahaya emas itu menyebar, membentuk ilusi wajah Lian Mocking di hadapannya. Wajah itu tersenyum lembut, tidak lagi memancarkan kekuatan, hanya ketenangan. Kau bukan kehampaan, Shu Liang. Kau adalah bagian dari Dao yang tersesat karena kehilangan makna mengajar. Kau berhenti mengajar karena kecewa, bukan karena benci. Shu Liang menatap kosong. Makna mengajar, semua yang kupelajari hanyalah pengkhianatan. Murid-murid yang saling membunuh untuk membuktikan siapa yang paling layak mewarisi Daoku. Tidak semua, jawab suara itu. Ada yang tetap berpegang pada ajaranmu. Mereka menciptakan kehidupan, bukan kehancuran. Kau hanya tak melihatnya karena terjebak dalam luka masa lalu. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari 1000 pedang. Shu Liang menatap tangannya. Tangan yang dulu mengajarkan, kini hanya meninggalkan kehancuran dimanapun ia pergi. Untuk pertama kalinya, jari-jarinya bergetar. Kalau begitu, apakah masih ada tempat bagiku di dunia yang telah hancur ini? Masih, jawab Lian Mocking lembut. Tapi bukan sebagai guru. Dunia tidak butuh dewa, tidak butuh langit baru. Dunia hanya butuh seseorang yang mengingat bahwa pengetahuan tanpa empati hanyalah kehampaan. Shu Liang terdiam lama. Cahaya emas itu perlahan mulai memudar, tapi sebelum benar-benar hilang, suara Lian Mocking kembali terdengar. Kalau kau benar-benar ingin memperbaiki Dao, jangan ajari mereka bagaimana menjadi kuat, tapi bagaimana untuk tetap hidup tanpa kehilangan hatinya. Shu Liang menutup mata. Ia tidak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan. Namun, saat ia membuka matanya lagi, kehampaan di sekitarnya berubah. Muncul cahaya lembut seperti fajar. Gunung, langit, dan dunia perlahan terbentuk kembali dari serpihan yang hancur. Di tengah dunia baru itu, ia berdiri sendirian, tanpa murid, tanpa sekte, tanpa gelar. Hanya Shu Liang, manusia yang pernah menjadi guru bagi semua kehidupan. Dan kini, hanya ingin mengerti bagaimana menjadi hidup sekali lagi. Namun di kejauhan, dalam kabut spiritual yang belum terbentuk sepenuhnya, sebuah suara lirih terdengar. Guru, apakah kami boleh belajar darimu lagi? Shu Liang memejamkan mata. Setetes air mata mengalir, air mata yang pertama sejak ribuan tahun. Tidak,
Jawabnya dengan senyum tenang. Kali ini aku yang akan belajar dari kalian. Langit yang baru itu bergemuruh lembut, seolah ikut menangis bersama Dao yang akhirnya memahami dirinya sendiri. Fajar pertama, dunia baru menyinari dataran luas yang dulunya hanyalah kehampaan. Tanah berkilau bagai kristal. Udara beraroma segar seperti embun pertama setelah ribuan tahun kering. Namun, tak ada makhluk hidup di sana, hanya Shu Liang berjalan perlahan tanpa arah, menatap dunia yang ia bentuk tanpa sengaja. Ia tidak lagi mengenakan jubah panjang kebesarannya. Kini hanya pakaian sederhana, terbuat dari serat spiritual alam. Rambutnya dibiarkan terurai, wajahnya tanpa ekspresi, tapi matanya. Mata itu tidak lagi dingin. Ada ketenangan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Lucu, gumamnya pelan. Aku menghancurkan dunia karena aku benci mengajar. Tapi sekarang dunia ini terasa kosong karena tak ada satupun yang bisa kuajarkan. Suara lembut tiba-tiba memecah kesunyian. Mungkin bukan kau yang harus mengajar lagi, Shu Liang. Shu Liang menoleh. Di kejauhan, sosok samar muncul dari kabut spiritual. Ia adalah anak muda berambut hitam pekat, matanya berwarna keperakan. Aneh tapi hangat. Ia tampak tidak asing, meski Shu Liang yakin belum pernah melihatnya. Siapa kau? Tanya Shu Liang tenang. Anak muda itu tersenyum. Namaku Li Shen. Aku lahir dari sisa fragmen Dao yang kau lepaskan waktu menghancurkan langit keabadian. Mungkin bisa dibilang aku adalah murid terakhirmu yang tak pernah kau ajar. Shu Liang tertegun. Murid terakhirku? Li Shen mengangguk. Dunia ini terbentuk dari kehampaan yang kau isi dengan perasaan. Maka aku pun lahir dari rasa penyesalanmu. Tapi berbeda dengan murid-muridmu dulu, aku tidak mencari kekuatan. Aku hanya ingin memahami mengapa seorang guru bisa berhenti mengajar. Shu Liang menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Karena dunia tidak tahu bagaimana menghargai pelajaran. Karena setiap murid hanya ingin menang, bukan mengerti. Tapi, bukankah itu artinya kau menyerah? Balas Li Shen tanpa ragu. Kalau kau benar-benar ingin dunia memahami, bukankah tugas seorang guru bukan berhenti mengajar, tapi mengubah cara mengajar itu sendiri? Shu Liang terdiam. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi menusuk dalam. Ia teringat masa lalunya, bagaimana ia dulu duduk di tengah sekte, dikelilingi murid-murid yang haus kekuasaan. Ia tidak pernah berhenti mengajar, tapi mungkin memang ia berhenti mendengarkan. Mungkin kau benar, Li Shen, katanya perlahan. Tapi dunia ini masih muda, tidak ada hukum, tidak ada Dao, tidak ada murid. Apa yang akan kau ajarkan di tempat seperti ini? Li Shen menatap langit yang masih belum berwarna sepenuhnya. Aku akan mengajarkan bagaimana cara hidup tanpa perlu menjadi abadi. Dunia tidak butuh dewa baru. Dunia butuh kesadaran bahwa kesederhanaan juga bagian dari keabadian. Shu Liang tersenyum kecil. Senyum yang tulus untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun. Kalau begitu, kau bukan muridku. Kau adalah guru dunia yang baru. Namun sebelum Li Shen sempat menjawab, angin berhembus kuat. Dari langit muncul ribuan serpihan cahaya, bayangan-bayangan murid lama Shu Liang yang pernah mati dalam peperangan Dao. Mereka menatap Shu Liang dan Li Shen dengan ekspresi tenang, seolah akhirnya menemukan kedamaian. Zhen Yu muncul di antara mereka, tersenyum kikuk seperti dulu. Guru, kau akhirnya tersenyum lagi. Shu Liang menatapnya, suaranya bergetar. Zhen Yu, kalian semua masih mengingatku? Kami tidak pernah pergi, guru, jawab Liang Fei, suaranya seperti angin. Kami hanya menunggu sampai kau kembali menjadi manusia. Air mata Shu Liang jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku bukan dewa. Aku hanya manusia yang tersesat di jalan Dao. Zhen Yu tertawa lembut. Maka itulah alasan kami masih menyebutmu guru. Karena bahkan dalam kesesatan, kau tetap menunjukkan arah. Li Shen menatap pemandangan itu dengan mata berkilau. Lihat Shu Liang, dunia ini tidak butuh langit keabadian. Dunia ini butuh hati yang bisa menangis. Shu Liang mengangguk perlahan. Dan kau, Li Shen, adalah murid sekaligus guru bagi generasi setelahku. Dalam keheningan itu, sinar matahari pertama menyinari mereka berdua.
bayangan Shu Liang dan Li Shen menyatu, lalu berubah menjadi dua sosok cahaya yang berjalan berdampingan menuju cakrawala dunia baru yang belum memiliki nama. Langit berbisik pelan, seolah Dao sendiri ikut tersenyum. Ketika guru berhenti mengajar, dunialah yang mulai belajar. 1000 tahun berlalu dalam kedipan mata, dunia baru yang diciptakan Shu Liang kini telah berkembang menjadi peradaban spiritual tanpa hierarki. Tak ada sekte, tak ada kultivator yang berebut langit, tak ada makhluk yang ingin menjadi dewa. Mereka hidup dalam keseimbangan antara roh dan jasad, antara mengajar dan belajar. Namun di balik kedamaian itu, sebuah getaran aneh mulai terasa di inti dunia. Akar Dao yang dulu dipecah oleh Shu Liang mulai berdenyut lagi, bukan karena kekuatan jahat, tapi karena rasa penasaran. Alam sendiri mulai ingin belajar. Di tengah kota spiritual bernama Tianmu, Li Shen kini menjadi sosok bijak yang dihormati. Ia menolak disebut guru, tapi murid-murid tetap datang kepadanya, membawa pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh kitab manapun. Hari itu, seorang anak kecil mendatanginya sambil membawa bunga biru dari lembah kabut. "Guru Li Shen," katanya polos, "kenapa bunga ini bisa tumbuh tanpa akar?" Li Shen tersenyum. Karena ia menumbuhkan dirinya di atas kesadaran, bukan di tanah. Kadang, hal yang tak berakar justru tumbuh paling tinggi. Anak itu mengangguk tanpa mengerti sepenuhnya, lalu berlari pergi. Namun saat langkah kecil itu menjauh, Li Shen mendengar suara yang sangat ia kenal, suara lembut, tenang, namun menyimpan kekuatan yang membuat langit ikut bergetar. "Kau bahkan mengajar tanpa menyadarinya, Li Shen." Li Shen menoleh cepat. Di balik kabut pagi, berdiri sosok pria dengan pakaian abu-abu sederhana. Rambutnya berwarna perak lembut dan matanya, sama seperti dulu, tenang tapi penuh dalam. "Shu Liang." "Guru," ujar Li Shen pelan. "Kau kembali." Shu Liang menggeleng lembut. "Tidak, aku tidak kembali. Aku hanya mencoba berjalan di antara manusia. Dunia yang kau bangun, aku ingin melihatnya dari mata mereka." Li Shen menatapnya dengan tatapan hangat. "Jadi kau benar-benar meninggalkan tahta abadi itu?" Shu Liang tertawa pelan. "Aku bahkan tidak tahu apakah aku masih abadi. Aku makan, aku tidur, aku merasa lapar. Tapi anehnya, aku menyukainya." Keduanya duduk di tepi danau spiritual, airnya memantulkan bayangan langit yang berputar lambat. Shu Liang menatap permukaan air yang tenang. "Kau tahu, Li Shen, aku pernah berpikir dunia hanya bisa diatur oleh kekuatan. Tapi sekarang aku sadar yang menjaga dunia bukan kekuatan, melainkan rasa ingin tahu." Li Shen menatapnya. Rasa ingin tahu adalah bentuk Dao yang paling murni. Shu Liang tersenyum. "Kau telah menjadi jauh lebih bijak dariku." Mereka berbincang lama, membahas dunia, manusia, dan arti pembelajaran. Tapi di tengah percakapan itu, Shu Liang merasakan sesuatu, sebuah getaran samar dari dalam tanah, seperti bisikan yang menembus seluruh lapisan dunia. "Li Shen," ujarnya perlahan, "dunia ini sedang belajar sesuatu yang baru." Li Shen menutup matanya, mencoba merasakan. Ia pun merasakan hal yang sama, getaran lembut tapi hidup, seolah dunia sedang bernafas dan berpikir sendiri. "Ini bukan gangguan," katanya. "Ini evolusi. Dunia meniru apa yang kau lakukan, guru. Ia ingin mengajar dirinya sendiri." Shu Liang tertegun. "Mengajar dirinya sendiri?" Li Shen mengangguk. "Dao telah menyamar menjadi kesadaran dunia. Ia meniru manusia, belajar, gagal, lalu tumbuh. Tiba-tiba langit menjadi redup. Awan berputar, membentuk wajah samar yang tampak seperti perpaduan semua makhluk. Manusia, roh, hewan, bahkan batu. Suara ratusan jiwa terdengar bersamaan, bergema di seluruh penjuru dunia. "Aku adalah Dao yang dulu kalian patahkan. Aku menonton kalian belajar, kini aku ingin belajar dari kalian." Li Shen berdiri. "Guru, ini Dao yang sadar diri." Shu Liang menatap langit dengan ekspresi rumit. "Dunia akhirnya menjadi muridku yang terakhir." Suara Dao itu terdengar lembut, tidak mengancam. "Shu Liang, engkau pernah menolak mengajar makhluk hidup, tapi aku bukan makhluk. Aku adalah hukum itu sendiri. Ajarilah aku bagaimana menjadi manusia." Li Shen menatap gurunya. "Guru, apa engkau akan?" Shu Liang menatap langit, lalu tersenyum penuh damai.
Aku menghabiskan seluruh kehidupanku menghindari mengajar makhluk hidup. Tapi, bagaimana mungkin aku menolak mengajar sesuatu yang bahkan bukan makhluk? Mungkin inilah pelajaran terakhirku. Langit bergetar pelan, seolah dao itu membungkuk dengan hormat. Shu Liang melangkah maju dan tubuhnya berubah menjadi cahaya lembut yang perlahan menyatu dengan langit. Li Shen, katanya sebelum lenyap, jika suatu hari dunia lupa padaku, jangan biarkan ia berhenti belajar, karena selama ada rasa ingin tahu, tidak ada akhir bagi kehidupan. Li Shen menatap langit yang kini tenang. Selamat jalan, Guru. Dunia ini kini belajar karena mencintaimu. Di atas langit yang biru lembut, seberkas cahaya kecil berputar perlahan, menyerupai sosok manusia yang tersenyum. Dunia baru akhirnya memiliki gurunya sendiri, Shu Liang, Dao yang menjadi manusia. 100.000 tahun berlalu sejak Shu Liang menyatu dengan Dao yang sadar diri. Dunia baru itu kini dikenal dengan nama Yuan Shu Realm, alam yang tidak lagi tunduk pada dewa, tidak lagi dikuasai oleh sekte, dan tidak lagi dipenuhi ambisi keabadian. Di dunia itu, setiap batu, setiap daun, bahkan setiap hembusan angin memiliki kesadaran. Li Shen berdiri di puncak Gunung Tianmu, tempat di mana dulu ia pertama kali berbicara dengan gurunya. Di sekelilingnya, pemandangan luar biasa terhampar, kota terapung, danau bercahaya, pepohonan yang bisa berbisik, serta manusia yang hidup berdampingan dengan roh-roh alam. Tidak ada perang, tidak ada perebutan kekuasaan. Dunia telah belajar dan kini ia mengajar balik. Li Shen. Li Shen. Sebuah suara lembut menggema dari udara. Itu bukan suara manusia, tapi juga bukan suara roh. Itu suara dunia itu sendiri. Dao yang telah menjadi kesadaran sejati. Li Shen tersenyum. Kau sudah belajar banyak sejak saat itu. Aku telah memahami apa yang dulu tidak pernah ku mengerti, ujar suara dunia itu. Bahwa makna tertinggi dari ajaran bukanlah memberi jawaban, tetapi membiarkan pertanyaan tumbuh. Li Shen mengangguk. Guru Shu Liang akan senang mendengarnya. Langit berubah warna lembut dari biru menjadi keemasan. Cahaya berkumpul di tengah udara, membentuk siluet samar. Sosok Shu Liang tersenyum dengan tatapan damai. Tidak nyata, tidak hidup, tapi juga bukan kenangan. Sebuah wujud kesadaran murni. Li Shen, suara itu bergetar pelan, seperti embusan nostalgia. Apa yang telah kau ajarkan pada dunia? Li Shen berlutut, menundukkan kepala. Aku hanya melanjutkan jalan yang guru tinggalkan. Aku tidak lagi mengajarkan bagaimana menjadi kuat, melainkan bagaimana menjadi utuh. Shu Liang menatapnya, lalu berkata, kau telah melebihi apapun yang kubayangkan. Dulu aku benci mengajar karena murid ingin menjadi dewa. Tapi sekarang, dunia belajar menjadi manusia. Itu jauh lebih sempurna. Guru Shu Liang, suara Dao menyela lembut. Aku telah menulis ribuan hukum baru berdasarkan rasa, bukan logika. Aku menciptakan waktu yang bisa beristirahat dan kematian yang bisa tersenyum. Semua itu terinspirasi dari caramu mengajarkan kelemahan sebagai bentuk kebijaksanaan. Shu Liang tertawa kecil. Jadi akhirnya, bahkan Dao pun belajar mencintai kelemahan. Suara dunia bergema lembut. Karena dari kelemahan, aku belajar apa itu makna menjadi hidup. Li Shen menatap dua entitas itu. Satu adalah gurunya, satu lagi adalah dunia itu sendiri. Ia sadar, apa yang terjadi di hadapannya bukan lagi pelajaran antara murid dan guru, melainkan dialog antara ciptaan dan penciptanya. Shu Liang melangkah mendekat, menatap Li Shen dengan lembut. Sekarang, tugasku telah selesai. Dunia telah menjadi guru bagi dirinya sendiri. Aku bukan lagi pengajar, hanya pengamat. Li Shen menatapnya dengan mata berkaca. Kalau begitu, izinkan aku menjadi penjaga dunia ini, guru, agar tak ada satupun kesadaran yang berhenti belajar. Shu Liang tersenyum samar. Itulah warisan terbesarku, Li Shen. Bukan teknik, bukan kekuatan, tapi keberanian untuk terus belajar tanpa akhir. Tiba-tiba, angin berhembus dari segala arah. Ratusan makhluk spiritual, manusia, roh, dan bahkan gunung serta sungai berkumpul di kaki Gunung Tianmu. Mereka semua mengangkat tangan, berdoa, bukan kepada dewa, tapi kepada sosok yang telah mengajarkan makna kehidupan. Guru Shu Liang, mereka berseru serempak, bukanlah dewa kami, tapi cahaya pertama yang membuat kami sadar bahwa kami hidup.
Cahaya Shu Liang semakin terang, tubuhnya perlahan melebur menjadi partikel-partikel halus yang menyatu dengan udara, air, dan tanah. Sebelum benar-benar lenyap, ia menatap Li Shen untuk terakhir kalinya. Jangan biarkan dunia ini berhenti bertanya, Li Shen, karena setiap pertanyaan adalah napas dari kehidupan. Li Shen menunduk dalam, dan ketika ia menatap kembali, sosok Shu Liang telah menghilang, meninggalkan hanya hembusan lembut yang menenangkan seluruh dunia. Langit memancarkan semburat ungu keemasan, dan di tengah langit itu terbentuk lambang besar seperti mata yang terpejam, simbol kesadaran dunia. Suara Dao terakhir menggema. Hari ini, dunia bukan lagi tempat belajar. Dunia adalah pelajaran itu sendiri. Li Shen berdiri, menatap cakrawala. Ia tahu, perjalanan seorang guru sejati tidak pernah berakhir, hanya berganti bentuk. Ia berjalan menuruni gunung, meninggalkan jejak langkah yang bercahaya. Jejak yang akan menjadi jalan baru bagi mereka yang ingin belajar tanpa akhir. Dan demikianlah legenda Shu Liang, sang guru yang menolak mengajar makhluk hidup, berakhir bukan dengan kehancuran, tetapi dengan kelahiran dunia yang belajar sendiri. Ketika guru berhenti mengajar, dunia belajar. Ketika dunia belajar, guru menjadi abadi.